Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, penyelenggaraan jenazah. Pada pertemuan yang lalu telah saya sampaikan bahwa penyelenggaraan jenazah atau terkait dengan mengurus jenazah, hal yang kita sering alami dalam kehidupan nyata bahwa manusia itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, pada bab 2 ini kita akan mengetahui lebih lanjut terkait apa saja yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim terhadap saudaranya yang meninggal atau yang wafat. Secara peta konsep, ada 4 hal yang pokok dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap saudaranya yang meninggal. Yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Keempat hal ini wajib dalam kategori wajib kifayah atau fardu kifayah. Nah, kewajiban mengurus jenazah adalah perkara yang bukan hal yang mudah karena ada ketentuan-ketentuan yang harus kita taati. Tidak semaunya, karena hal yang seperti ini sudah dijelaskan dan digariskan. Nah, hal yang tak kalah penting kita perhatikan adalah terkait dengan pengurusan jenazah secara materi, bahwa jenazah itu berarti mayat atau usungan beserta mayatnya. Hukum mengurus jenazah ya fardu kifayah. Jadi 4 hal tadi, memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkannya adalah hukumnya fardu kifayah. Penyelenggaraan jenazah, ya tentu memandikan jenazah, membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis. Pada umumnya kita ketahui bahwa Islam itu an-nadhafatu minal iman. Walaupun seseorang itu telah terkategori sebagai mayat, tetap kita berkewajiban untuk menjaga kesucian dan kebersihannya. Yang kedua, mengkafani jenazah. Ya, pada umumnya kita paham bahwa membungkus seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan. Nah, kalau laki-laki 3, perempuan 5 kain ya, 5 helai, 5 lembar. Kemudian mensolatkan jenazah. Mensolatkan ini adalah ketentuan dari Allah dan Rasulnya, yang kemudian tidak boleh kita buat-buat sendiri. Maka sholat jenazah itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Islam memerintahkan mendoakan orang yang telah wafat, walaupun ada perbedaan. Maka di dalam sholat jenazah itu ada doa untuk si mayat dan doa untuk yang mensolatinya. Pada takbir yang ketiga kita dianjurkan untuk berdoa, setidak-tidaknya Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu jika dia laki. Tapi kalau perempuan, maka tentu domirnya diganti menjadi ha. Kemudian menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah ibarat ritual yang terakhir, aktivitas perbuatan terakhir dari ketiga hal yang fardu kifayah kita lakukan, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah wa ala millati Rasulillah. Hal yang diperhatikan dalam memandikan jenazah, tentu yang pertama air suci dan bersih. Tentu air yang sebagai alat untuk mensucikan mesti suci dan bersih. Disunnahkan setiap penyiraman 3-5 kali agar najis yang menempel atau kotoran yang menempel pada tubuhnya betul-betul bersih. Memulai dengan yang kanan. Nah, tetap kita dianjurkan untuk memulainya dengan yang kanan. Kemudian mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi. Dalam hal ini tidak serata dengan kaki kita.
atau ditehel begitu saja, ya tentu agak lebih tinggi dikit. Ditutup dengan kain agar auratnya tertutup. Nah, ini menjaga kehormatannya. Jadi walaupun dia sudah mayat atau jenazah, ya tetap kita menghormati dengan menutup auratnya, tidak mengumbarnya, membersihkan kotoran dan najis yang melekat, terutama bagian perut. Maka pemandi jenazah dapat dianjurkan untuk menekan-nekan, bukan menekan dengan keras, tetapi menekan-nekan pelan bagian perut agar siapa tahu masih ada kotoran yang tersisa, sehingga kotoran itu bisa terurai atau keluar dan dibersihkan. Kemudian mewudukkan setelah selesai sebagaimana kita wudhu pada umumnya. Hal yang diperhatikan dalam mengkafani jenazah, setelah dimandikan maka selanjutnya kita kafani. Menghamparkan kain kafan, menutup bagian yang berlubang dengan kapas, ya, menaburi dengan wewangian, kemudian membungkus dan mengikatnya dengan kain kafan pada kepala, dada, perut, ujung kaki. Itu anjuran agar tidak terlepas. Nanti ketika mau dimakamkan, maka kemudian pengikatnya itu dianjurkan untuk dilepas. Dalam salah satu hadis disebutkan idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafana. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya yang wafat, maka hendaklah dia memperbaiki kafannya atau menyempurnakan pengkafanannya. Kemudian di hadis yang lain ditegaskan ilbasu min thiyabikum al-biyad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Jadi pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan hendaklah kalian mengkafani mayat atau yang meninggal pada saudara kalian, yakni kafan, itu yang berwarna putih. Hal yang diperhatikan dalam mensolati jenazah, yang pertama niat sholat jenazah, takbir pertama serta membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian takbir kedua membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang paling pendek. Boleh juga ditambah yang panjang. Takbir ketiga mendoakan jenazah, setidak-tidaknya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan sampai dengan wa akrim nuzulahu wa wasi' wa dakhaluhu waj'alhu jannah mathwah. Takbir keempat membaca doa berikut, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, dan terakhir salam ke kanan lalu ke kiri. Kemudian hal yang diperhatikan dalam menguburkan jenazah, waktu kapan saja bisa, malam pun bisa, tapi jarang, ya, kecuali kalau terdesak. Sebaiknya dilakukan di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari yang tidak perlu penerang. Berdoa ketika hendak menurunkannya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian dimiringkan di atas lambung kanan bagian bawah dan melepas tali ikatannya, yang ketika setelah dikafani diikat beberapa bagian kaki, kemudian telinga, kepala, dan ujung kepalanya. Mendoakannya setelah dikuburkan, ya tentu ini bagian tertentu bahwa setelah mayat masuk, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka penguburannya telah selesai. Tetap kita berkeharusan untuk mendoakannya, karena mereka pada hakikatnya butuh yang namanya doa. Kemudian hal yang perlu kita pahami bahwa orang yang meninggal itu tentu pada umumnya meninggalkan harta yang biasa disebut dengan tirkah, ya, atau harta peninggalan. Nah, maka hartanya itu digunakan untuk keperluan kepengurusan penyelenggaraan jenazahnya. Yang pertama biaya pengurusan jenazah. Ya, setelah itu membayar utang bila mana ada terkait hal hak Allah, misalnya zakat, nasar, kifarat. Tentu yang dapat melakukannya itu adalah kerabatnya. Membayar utang sesama manusia jika memang dia punya utang, melaksanakan wasiat jika dia punya wasiat, dan sisa harta dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam.
Jadi harta yang ditinggalkan oleh si jenazah ini atau si mayat, maka tidak boleh terlebih dahulu dibagi kepada si ahli waris sebelum biaya pengurusan jenazah, membayar utang, kemudian melaksanakan wasiat belum terlaksana. Jika hal-hal tersebut sudah dilaksanakan, maka barulah kemudian sisa harta itu dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Islam. Kemudian takziah dan ziarah kubur. Ini perlu perhatian. Takziah itu identik dengan hal yang menghibur kepada ahlu musibah, yang kena musibah. Dalam hal ini adalah keluarga. Ya. Hukumnya sunnah, dilakukan selama 5 hari sejak kematiannya. Tapi pada umumnya di masyarakat kita ada yang melakukannya 3 hari, mulai dari sejak dimakamkan hari pertama sampai dengan hari yang ketiga. Kemudian ada ziarah kubur, karena ketika mayat itu setelah dikuburkan maka tentu kita dianjurkan untuk menziarah. Setidaknya ada 2 hikmah. Yang pertama, ada pelajaran bagi orang yang masih hidup bahwa ia pun akan mengalami yang namanya kematian dan akan dikuburkan sebagaimana si mayat itu dikuburkan atau si jenazah. Mendatangi kubur seseorang dengan maksud mendoakannya, maka hukumnya bagi lelaki sunnah, ulama sepakat. Kalau bagi perempuan makruh, pendapat sebahagian ulama, tapi sebagian yang lain membolehkan. Nah, doa ketika hendak mengunjungi suatu kuburan atau makam, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullah lana walakum. Maka kita perhatikan bahwa adab-adab berziarah kubur, kemudian tetap menghormati orang yang sudah wafat, walaupun mereka sudah terbaring di kuburan dalam arti di yang lahat, tetap mereka membutuhkan yang namanya asupan doa. Oleh karena itu kerabat yang masih hidup maka dianjurkan untuk sekali waktu atau beberapa waktu untuk mengunjungi kuburan saudaranya dengan mendoakannya. Nah, disinilah kemudian kalian akan memberikan nanti pendapat-pendapat kalian terkait dengan apa itu jenazah atau hal-hal yang pernah kalian alami baik di kerabat kalian atau pernah melihat situasi dan kondisi pemakaman atau ketika kalian berada di masyarakat. Tentu dalam hal ini adalah mengutarakan bagian-bagian tertentu terkait dengan jenazah. Nah, ada latihannya. Misalnya jenazah artinya apa? Ini untuk menguji dan mengetahui ukuran pengetahuan kita. Ada hukum mengurus jenazah, hukumnya apa? Pada pertemuan slide sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian ada terjemah. Kenapa ada terjemah? Supaya karena kita pesantren maka mesti ada bahasa Arab yang diksi kata atau kosakata yang kita terjemahkan. Terus kedua, terjemah keempat dan seterusnya. Saya kira itu insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.